Mirsa, masa pro-demokrasi yang berunjuk rasa di Jakarta dan berbagai kota besar lainnya di Indonesia hari Kamis berhasil menekan DPR RI untuk membatalkan rapat paripurna dengan agenda pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada yang bisa membatalkan putusan MK terkait Pilkada. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menyampaikan revisi Undang-Undang Pilkada yang memungkinkan putra bungsu Presiden Kaisang Pangarep mendaftar menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur batal disahkan. Manuver DPR yang merevisi Undang-Undang Pilkada hanya dalam kurun waktu 24 jam setelah diketoknya keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Pilkada Selasa lalu mendapat penolakan luas dari masyarakat. Sebelumnya, MK dalam putusannya telah mengubah ketentuan suara dukungan pasangan calon kepala daerah. MK juga menyatakan bahwa ketentuan usia calon gubernur, wakil gubernur minimal 30 tahun saat ditetapkan sebagai calon. Setelah sidang balik DPR hari Rabu, memutuskan menyetujui revisi Undang-Undang Pilkada yang memungkinkan putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, maju dalam pencalonan gubernur atau wakil gubernur. Reaksi penolakan dari berbagai kalangan bermunculan. Kenapa terjadi inkonsistensi ketika putusan 90 yang Gibran itu diterima dengan gegap gempita, padahal publik relatif menolaknya. Itu malah diterima dengan gegap gempita. Ini sebaliknya saat ini. Publik menerimanya, tapi kemudian DPR yang tidak menerimanya. Maka pertanyaan klasik buat DPR, ketika mereka menafsirkan konstitusionalitas itu, yang tadi dikatakan dia punya kewenangan menafsirkan konstitusionalitas, itu menggunakan syahwat apa? Apakah syahwatnya syahwat kepentingan politik mereka saja? Ataukah itu merupakan interpretasi berdasarkan kebutuhan publik? Karena publik sebenarnya menerima dan menganggap ini adalah bagian dari penyelamatan demokrasi. Di media sosial, unggahan gambar Garuda Biru dengan tulisan peringatan darurat serta hashtag kawal putusan MK ramai dibagikan warganet, termasuk para publik figur. Seruan untuk menggelar aksi unjuk rasa menolak sidang paripurna revisi Undang-Undang Pilkada juga disuarakan banyak pihak. Pada Kamis, 22 Agustus 2024, sidang paripurna Undang-Undang Pilkada yang semula bakal digelar resmi ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Penundaan sidang dilakukan karena jumlah peserta rapat paripurna Undang-Undang Pilkada tidak memenuhi quorum. Sebanyak 89 anggota DPR RI hadir dan ada 87 orang yang izin. Sementara untuk menggelar paripurna, setidaknya 50% plus 1 anggota dari 560 anggota DPR harus hadir. Sementara itu, manuver DPR merevisi Undang-Undang Pilkada tanpa mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi membuat masyarakat geram. Hari Kamis, aksi gerakan peringatan darurat Indonesia terjadi di sejumlah kota. Aksi unjuk rasa besar-besaran yang disebut sebagai gerakan peringatan darurat Indonesia pecah di sejumlah kota di Indonesia. Di Jakarta, puluhan ribu orang dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa hingga aktor dan komika, turun ke jalan menyuarakan penolakannya terhadap pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Melihat bagaimana MK yang sedang berusaha mengembalikan citranya setelah wajahnya habis porak-poranda di sebelumnya, dan hari ini kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang sangat kita hormati dari MK, masih juga berusaha untuk dibegal, masih juga berusaha untuk dijegal. Aksi unjuk rasa di Jakarta yang berlangsung di sekitar komplek gedung DPR MPR berlangsung hingga malam dan sempat diwarnai sejumlah kericuhan. Selain di Jakarta, aksi unjuk rasa dengan tuntutan yang sama juga pecah di sejumlah kota di Indonesia. Di Malang, Jawa Timur, ratusan mahasiswa dan elemen masyarakat menggelar aksi di depan gedung DPRD Kota Malang. Mereka mengecam DPR RI yang berupaya menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, para mahasiswa akan terus mengawal dan menjaga putusan MK terkait pilkada.
Selain di Jakarta dan Malang, unjuk rasa dengan tuntutan serupa juga terjadi di Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Makassar, Bandung, Solo, dan lain-lain. Sementara itu pada Kamis sore, saat unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada, pemerintah lewat Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi mengatakan akan mengikuti aturan terakhir yang berlaku jika DPR RI tidak mengesahkan Undang-Undang Pilkada hingga 27 Agustus mendatang. Hasan Nasbi mengatakan aturan berlaku yang terakhir adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, pemerintah akan menaati putusan MK. Jika sampai tanggal 27 Agustus ini tidak ada pengesahan Undang-Undang Pilkada, artinya DPR akan mengikuti aturan yang terakhir. Begitu pernyataan dari DPR tadi. Wakil Ketua DPR tadi menyatakan itu akan mengikuti aturan terakhir, yaitu putusan MK. Nah, pemerintah juga berada pada posisi yang sama seperti sebelumnya, yaitu mengikuti aturan yang berlaku. Jadi selama tidak ada aturan yang baru, maka pemerintah akan ikut menjalankan aturan-aturan yang saat ini masih berlaku. Jadi begitu posisi pemerintah. Kurang dari 2 jam setelah pernyataan pemerintah, pada Kamis malam, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menyampaikan pada pers bahwa revisi Undang-Undang Pilkada batal disahkan. Sehingga pada saat pendaftaran Pilkada pada 27 Agustus mendatang, yang berlaku adalah keputusan Mahkamah Konstitusi. Pada hari ini tanggal 22 Agustus, hari Kamis, pada jam 10.00, setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, apabila mau ada paripurna lagi harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib di DPR. Dan karena pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, kita sama-sama tahu sudah pada tahapan pendaftaran Pilkada. Nah, oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk kepada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti, karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Meski harus dibuktikan sejauh mana konsistensi DPR, bisa dikatakan bahwa aksi massa pro-demokrasi yang berunjuk rasa mengawal putusan MK telah berhasil menekan DPR untuk mendengar suara rakyat, terutama suara tuntutan untuk membatalkan rapat paripurna dengan agenda pengesahan Undang-Undang Pilkada. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.